Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? Welcome back to our fifth meeting of Sociolinguistic in TESOL courses. So I hope you are doing great and ready to learn something more interesting. And today we are going to explore more, one of the most colorful and aspek dalam bahasa, terutama sosiolinguistik, yaitu tentang namanya language varieties Bisa berupa dialek, aksen, register, dan style di sini. And from here, before we start, let's recall this beautiful quote. Dari quote ini kita bisa lihat ada kata to have another language is to possess a second soul. Yang artinya jika kita belajar di sini bahasa lain kita tidak hanya mempelajari kata-katanya tetapi juga cara berpikirnya, cara berinteraksinya dan bahkan identitas dari budaya lain. Ini makna dari quote yang ini. Nah, di mana by the end of today's meeting diharapkan kalian sudah bisa menjelaskan konsep dialek itu apa, register, style, dan aksen dalam sosiolinguistik. Lalu bisa mengidentifikasi contoh variasi bahasa khususnya dalam konteks pengajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, menganalisis bagaimana variasi-variasi itu bisa muncul di dalam kelas TESOL. Dan yang kelima, menunjukkan kesadaran dan sensitivitas sosiolinguistik terutama saat mengajar pada siswa dengan aksen atau gaya bicara yang berbeda-beda. Dari sini kalian bisa lihat bahwa kita harus mengklarifikasi dulu perbedaan dalam konteks linguistik antara language variety dan language variations. Nah, kedua hal ini tuh mirip, tapi tidak sama. Di sini tidak sama. Di mana dengan mengetahui perbedaan yang jelas di sini akan membantu kalian dalam mendeskripsikan sosialnya, geografiknya, stylistiknya, atau misalnya dimensi-dimensi dalam bahasa itu sendiri. Nah, di mana language variety itu adalah bentuk yang dapat dikenali dari suatu bahasa yang digunakan oleh suatu komunitas penutur tertentu atau dalam konteks yang spesifiknya seperti dialek, register, jargon, dan style. Nah, sedangkan language variation itu adalah perbedaan-perbedaan yang teratur pada aspek dari bunyinya, pronunciation-nya, dari words-nya, tata bahasanya, grammar, atau wacana yang muncul di antara penutur itu yang berbeda konteksnya, waktunya, dan juga tempatnya. So, variation itu adalah suatu proses sedangkan variety itu adalah result-nya. Variation itu prosesnya, variety itu result-nya. Untuk analoginya, misalnya di sini kalau ada kalian kalau variasi itu artinya bahan masakan, sedangkan variety itu adalah makanannya. Seperti itu result-nya Nah, sehingga di sini language varieties in sociolinguistic itu, di mana di sini language variety berasal dari lag katanya bisa disebut dengan lag is a general term for any distinctive form of a language or linguistic expression. Di mana berdasarkan Ferguson ini 1971 mengatakan bahwa variety adalah pola ujaran manusia, ucapan manusia yang cukup homogen untuk dianalisis sebagai satu sistem bahasa. Nah, jadi istilah ini bisa mencakup yang namanya subkategorinya adalah dialek, register, jargon, style, atau misalnya dengan juga idiolek. Untuk memahami makna language variety itu penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana lag di sini berbeda dari standar Inggris. Standar bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya standar bahasa Inggris itu sendiri masih
debatable, masih didebatkan ya. Apa sih yang disebut standarnya itu? Nah, ya didebatkan. Nah, some linguistic, ada beberapa linguistik itu believe that standard itu adalah the correct way. Hal yang atau enggak cara yang benar untuk penggunaan bahasa Inggris. Nah, tetapi sebagian linguistik itu juga menjawab menolak argu dari statement tadi bahwa ya standar itu hanyalah dialek yang digunakan oleh orang yang punya powerful ya in their community or uneducated groups. Nah, sehingga varieties of language itu akan muncul ya dari berbagai alasan atau bisa kita juga bilang ada banyak faktor kenapa bahasa itu bisa jadi beragam. So one of the main reason is the geographical differences. Perbedaan geografisnya ya yang akan mempengaruhi ya, seperti yang pembahasan minggu lalu ya tentang geografisnya. Nah, karena perbedaan wilayah. Nah, di mana people who live in different areas sering banget ya, sering sekali mengembangkan yang namanya distinct dialect. Nah, atau variasi dari standar bahasa Inggris itu sendiri. Nah, selain itu, those who belong to a specific group, ada grup dari beberapa grup yang lebih spesifik, seperti kelompok akademik misalnya, atau profesional, itu biasanya punya jargon juga sendiri, yaitu kata-kata khusus yang cuma dimengerti oleh mereka. Ya. Nah, walaupun dari semua jargon itu ya, even individual atau setiap orang itu juga punya gaya bicara unik ya yang disebut idiolek. Nah, berarti setiap orang itu punya idiolek sendiri ya. Their own specific way of speaking. Cara mereka berbicara. Nah, jadi sebenarnya eh, variety itu adalah bahasa yang muncul secara natural ya. Karena pengaruh dari tempatnya, kelompok sosialnya dan juga karakter individunya masing-masing. Nah, dari sini ya kita bisa lihat, kita akan bahas masing-masing ya dari dialeknya, ada registernya ya, sedikit tentang jargon dan juga ada tentang stylenya ya. Nah, di sini ada dialek ya. Dialek, let's start with dialect. Kata dialek itu berasal dari bahasa Yunani dia ya, yang berarti across ya, saling ini ya kan, across dan ligein yang berarti itu to speak ya. Nah, di mana dari ini Edward 2009 itu mengatakan bahwa a dialect is a regional or social variety of language characterized by its own vocabulary, grammar, and pronunciation yang dikategoriskan atau dikelompokkan berdasarkan vocabnya, grammarnya, dan pronounce-nya. Nah, artinya dialek itu adalah variasi bahasa yang muncul karena faktor-faktor wilayah dan sosial ya di sini, yang punya ciri khas sendiri dari kosakatanya, grammarnya, dan pelafalannya itu sendiri. Nah, karena itu semua dialek itu berasal dari satu bahasa yang sama. Ya, we can say that dialect are like a different flavors. Ya, berarti rasa yang berbeda ya dari of the same language, dari bahasa yang sama, dari bahan yang sama tapi menghasilkan rasa yang berbeda. Nah, misalnya di British English, nah di sini contoh British English itu dan American English ya sama-sama bahasa Inggris, tapi rasanya berbeda atau misalnya pronounce-nya berbeda. Ya. Nah, di sini ya kalian bisa lihat dari vocabulary-nya. Kalau di UK itu bilangnya flat, ya. Kalau di US itu adalah apartment. Dalam grammarnya, UK bilang I have got a car. Nah, sedangkan untuk American, mereka bisa menggunakan grammar yang menjadi I have a car. Padahal artinya sama-sama ya. Saya punya mobil. Kalau pronounce-nya yang lebih terlihat ya. Misalnya di UK, British itu bilangnya air ya adalah water. Ya. Kalau di American adalah water. Apa? Water, ya, water.
Seperti itu. Ya. Karena itu dalam dialek sendiri itu ya often used to describe a way of speaking that differ from standard variety of the language. Dimana kalau seorang berbicara dengan cara yang berbeda itu dari standar Inggris kita bilang ya mereka itu pakai dialek tertentu ya. Tapi ya secara more interestingly in some countries ya seperti di Amerika biasanya certain dialect itu punya negative connotations ya di sana. Nah, maksudnya gimana? Ya, ada istilah yang disebut teman dialek prejudice ya, yaitu diskriminasi terhadap seseorang hanya karena cara berbicaranya yang berbeda. Contohnya jika ada orang yang mungkin assume that someone who speak, contoh seperti Southern America ya, lebih ke daerah selatannya, dialek itu, nah, is less educated. Mereka itu tidak kurang educated katanya, padahal itu cuma stereotipnya saja. Nah, karena itu muncul prejudice ini yang kita sebut dengan linguicism, ya, or discrimination based on the language or dialect. Nah, di sini that's why many linguists now prefer to use the term variety or lack ya daripada dialect. Nah, karena itu untuk menghindari yang namanya negatif atau prejudice, meaning dari orang lain yang sometimes comes with the word dialect. Nah, so remember ya, guys, every dialect has equal. Semua dialek itu setara ya, equal nilai yang setara ya. No dialect is better or worse than another. It just represent different history yang akan merepresentasikan sejarahnya, culture-nya, dan juga identitas si pembicaranya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada facts and ya fakta-fakta tentang dialeknya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, everyone speak at least one dialect. Ya, semua orang at least pastinya berbicara menggunakan satu dialeknya. Ya, kedua ada yang namanya dialect are geographically, socially, politically determined ya. Sudah ditentukan berdasarkan geografisnya, sosialnya, dan political determinednya, pemikirannya ya. Lalu yang ketiga ada namanya dialect difference ya, yang biasanya itu muncul dari minor atau dialek yang ada dalam bahasa yang bisa intangible ya, di sini mutually intangible. Nah, di mana dalam konteks tekstualnya ya, textual konteks kita perlu aware ya, sadar bahwa siswa itu mungkin datang dari beberapa daerah ya yang berbeda dan membawa different dialect backgrounds. So our role as a teachers is to avoid ya dialect prejudice dan jangan langsung menilai suatu dialek tertentu itu salah ya. Kita tidak boleh prejudice. Oke? Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe dialeknya. Nah, before sociolinguistic itu officially become a discipline dari suatu bahasan ya, para ahli bahasa itu sebenarnya sudah lama sekali memperhatikan variasi bahasa yang berhubungan dengan daerah atau lokalitas tempat bahasa itu muncul atau digunakan ya di sini. Nah, di mana in other words, nah walaupun sebelum kata ya atau teori tentang sosiolinguistik itu muncul ya, para linguis itu sudah mulai ya. Di sini interest bagaimana orang itu ya dari berbagai daerah berbicara secara ya berbeda perbedaannya. Nah, mereka sudah mengamati bahwa perbedaan wilayah atau faktor geografis itu punya pengaruh besar terhadap cara orang berbicara. Nah, di mana the study of regional dialect actually played a very important role in the development of linguistic ya di sini, terutama dalam ya di era 18 ya di sana dan 19 centuries. Nah, pada masa itu banyak sekali peneliti bahasa yang masih fokus pada yang namanya historical linguistic, yaitu mempelajari bagaimana bahasa berubah dari waktu ke waktu.
Nah, namun seiring waktu atau fokus penelitian mulai berubah, minat terhadap perubahan bahasa itu menjadi diachronik ya, artinya perubahan yang terjadi over time, ya. Mulai digantikan oleh perhatian terhadap synchronic descriptions atau artinya mendeskripsikan sistem bahasa itu sendiri pada suatu periode tertentu, biasanya pada masa sekarang ini ya, yang sudah menjadi era teknologi. Nah, jadi instead of asking how did English change over the centuries, ya, para linguistik itu mulai bertanya how does the English function, berfungsi ya, dengan benar sekarang in different region di ya daerah yang berbeda, social group yang berbeda, atau misalnya dari situasi yang berbeda pula. Nah, perubahan ini ya itu mark the beginning of namanya modern linguistic ya, yang menjadi ya modern linguistik di mana tujuannya itu tidak hanya untuk mempelajari bagaimana bahasa itu ya evolve ya berubah, tetapi juga memahami bagaimana bahasa itu akan reflect ke masyarakatnya dan identitasnya ya saat itu juga. So, alright class, now let's move to the next part. Di sini ya kalian bisa lihat ada social dialect and regional dialect. Nah, di mana both are types of language variation. Dua-duanya adalah tipe language variations ya, but influenced by different factors. Ya, faktor berbeda ya. Contohnya di sini lihat kita mulai dari social dialect-nya dulu ya. Nah, di mana social dialect-nya ini adalah variasi bahasa itu yang muncul karena adanya perbedaan kelas sosial. Nah, artinya cara seseorang berbicara itu bisa dipengaruhi oleh status sosialnya seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, atau lingkungan sosial. Nah, contohnya misalnya di sini dalam Inggris ya, bahasa Inggris itu people from higher social class might say I haven't got any money. Ya. Nah, itu untuk orang-orang yang berpendidikan punya atau statusnya tinggi ya. Nah, tetapi kalau misalnya orang yang di bawahnya ya statusnya kemungkinan bisa hanya mengatakan I ain't got no money. Artinya padahal sama ya. Cuma bedanya mereka sudah ya diolah grammarnya. Lebih ke formal. Ya, untuk yang high social class-nya. Nah, both express semuanya memperlihatkan bahwa mereka itu reflect different social background. Ya. Nah, now yang kedua kita compare dengan regional dialect-nya, di mana regional dialect-nya itu adalah variasi yang dikarenakan oleh geographical perbedaan geografisnya. Nah, artinya perbedaan tempat tinggal seperti daerah, kota, ataupun pulau bisa juga menyebabkan perbedaan dalam pengucapan kosakata atau misalnya struktur kalimatnya. Contohnya misalnya di UK seperti tadi ya, bilangnya biasanya kita gunakan adalah water ya, atau kalau UK bilangnya water dan lain-lain ya. Nah, lalu di sini itu kan dipengaruhi oleh yang namanya distance, jarak atau lokasi dari awal kata mulai yang muncul ya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada yang namanya social barrier. Nah, social dialek itu faktor mempengaruhinya adalah social barrier-nya. Seperti tadi ya, social background-nya. Sedangkan regional sudah pasti dari geografisnya. Nah, dari sini distance ya. Social dialect itu jarak itu tidak mempengaruhi, bukan menjadi faktor. Sedangkan regional itu mempengaruhi ya. Jarak adalah faktor utama dalam mempengaruhi bahasanya. Nah, lalu the distinction is not clear cut di social. Nah, berarti perbedaannya tidak terlihat jelas ya untuk social dialect. Nah, sedangkan di regional itu perbedaannya tuh terlihat, terutama dalam pronounce-nya ya di sana. Lalu yang terakhir ada can be easily influenced by external factors. Nah, ini ya karena salah satu pengaruhnya adalah social factor ya, social class-nya dan lain-lain. Nah, akan mudah terinfluence ya, berubah juga. Karena semakin tinggi kita belajar ya dari SMP ke kuliah juga akan berbeda ya cara pandang kamu, cara bicara kamu.
Nah, sedangkan untuk regional dialect itu tidak mudah terinfluence karena kita sudah dari akarnya ya. Misalnya orang Sunda pasti aksen Sundanya itu kelihatan jelas. Seperti itu. Ya, di sini. Nah, di mana so basically ya social dialect itu are shaped by who you are and your social background. Nah, di mana regional dialect itu sudah membentuk ya kalian where you come from. Berdasarkan dari mana kamu munculnya, kamu lahirnya ya. In Indonesian context, contohnya dalam konteks Indonesia, di Indonesia kita juga bisa melihat fenomena ini ya, misalnya seorang dari Jakarta mungkin menggunakan kosakata bahasa Inggris dengan intonasi yang berbeda dibandingkan mahasiswa dari daerah lain. Nah, di sini ya, atau misalnya yang sering kalian pakai, campuran bahasa ya, Inggris Indonesia. Nah, seperti yang sekarang kalian sering pakai ya, karena faktor lingkungan sosial dan pendidikannya. Nah, so that's an example of social dialect. Ya, sementara kalau misalnya dibandingkan dengan orang Jawa Timur dengan logat yang apa orang Sumat ya, nah itu kan pasti akan berbeda lagi. Nah, selanjutnya juga kita bisa lihat apa sih language dengan dialek ya. The difference ya between language and dialect. Banyak orang itu berpikir mereka bahasa dengan dialek itu sama. Nah, sebenarnya berbeda ya. Ya. Not only linguistic but also social and political. Tidak hanya berdasarkan dari linguisnya, tapi dari sosial dan secara politikalnya juga ya. Nah, coba kita mulai dari language-nya dulu di sini. Di sini ada language ya, it is prestigious. Nah, di sini ya, language itu biasanya consider prestigious, artinya punya status yang lebih tinggi secara sosial dan lebih resmi. Ya, biasanya muncul ya dengan standar, punya bentuk standar ya yang diajarkan di sekolah, digunakan atau dalam media dan bisa dipakai dalam dokumen resmi. Nah, di mana bahasanya biasanya recognize punya grammarnya sendiri ya, dictionary-nya sendiri dan standar spelling. Nah, di mana it's also considered sebagai main language di berbagai negara atau region. Contohnya di bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, Inggris untuk international communications. Nah, selain itu, language juga punya fungsi politik dan sosial yang besar ya di sini. Bisa, it can unite a nation, menggabungkan negara while at the same time separating it from others. Ya, kita menjadi seperti Indonesia ya, terdiri dari berbagai suku ya, ribuan suku, tapi kita tetap satu negara ya di sana. Lalu selanjutnya ada dialek. Nah, dialek itu berbeda ya kebalikannya. It's often seen as non-prestigious or non-standard. Nah, artinya dialek itu biasanya digunakan oleh komunitas tertentu saja atau di daerah tertentu ya dan kadang dianggap kurang baku, tidak sesuai. Nah, however, that's not really true from a linguistic perspective. Karena setiap dialek itu sebenarnya punya sistem grammar atau aturan sendiri, hanya saja belum ini ya, seperti apa, ada kamus dan lain-lainnya ya, codified seperti language standard, dijadikan sebagai language standard. Di mana dialek itu adalah localized untuk orang-orang lokal, artinya they are used in certain area, hanya pada area-area tertentu among a certain groups ya. Contohnya misalnya dari orang Inggris ya, misalnya speak with York dialect, kan Inggris juga daerah punya dialeknya sendiri. Nah, sedangkan di Indonesia, misalnya orang dari Makassar misalnya atau Medan bisa punya cara bicara yang khas walau tetap pakai bahasa Indonesia, aksennya ya, nadanya itu akan berbeda. Nah, salah satu perbedaan yang terlihat juga ya, saat language can unite a nation, nah dialek itu kadang-kadang meng-highlight perbedaan dalam negaranya, ya. Tapi bukan berarti itu hal negatif, melainkan karena justru variasi itulah yang akan menunjukkan kekayaan budaya dan identitas sebuah negara.
Ya, so next time ya someone say, oh, that's just a dialect. Ya, you can remind them that dialect are equally valuable. Ya, semuanya punya nilai yang setara ya. They are living proof of language diversity and identity. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang namanya register. Nah, di sini ya, register itu merujuk pada level formality atau informality. Ya, di sini misalnya tergantung dari situasinya, topiknya, atau hubungan antara speaker ya, si pembicaranya. Nah, simply put, register is the way a speaker use language differently in different circumstances. Ya, atau dalam bahasa sederhananya, register itu cara kita menyesuaikan bahasa tergantung pada konteks atau situasi tertentu. So, kalian bisa pikirkan ya di sini. The way you talk to your friends saat kalian berbicara ya dengan teman, ya kita bisa bilang, hey bro, what's up? Nah, seperti itu ya. Nah, tapi pasti kalian akan berubah, ya, merubah cara bahasa kamu saat kamu berbicara dengan gurunya, ya. Misalnya, kalian bisa bilang, good morning sir, how are you today? Nah, ini ya, ini namanya level formalitas yang sudah berubah. That's what we call a difference in register. Ya, perubahan yang muncul dari formalitas atau nada bicara ya berdasarkan konteksnya. Nah, di sini ya, dalam linguistic, we often call this stylistic variation. Nah, adalah satu variasi bahasa yang punya style yang berbeda ya. Karena itu register itu biasanya diinfluence dari beberapa key factors ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Misalnya ada social occasions. Nah, ada kapan ya dan dalam situasi apa kita bicara, konteks artinya topik atau tujuan percakapannya apa, purpose. Nah, apakah kita mau meyakinkan, menghibur atau menginformasikan? Ya, isi apa yang kita bicarakan itu apakah untuk meyakinkan seorang, menghibur orang, atau misalnya mengkonfirmasi informasi. Ya, di sini. Yang lalu ada audience, ya. Audience itu artinya dengan siapa kita berbicara. Ya, kita akan mengkondisikan dengan siapa kita berbicara menggunakan formal atau informal. So, depending on these factors, our choice of words, tone, and even body language itu akan berubah ya. Contohnya, when you are in a job interview, saat kalian sedang wawancara, ya, kamu akan mungkin menggunakan formal register ya, bahasa formalnya. Contohnya seperti, it's a pleasure to meet you. Thank you for considering my application, dan lain-lain. Ya. Nah, tapi kalau kamu sedang ngobrol dengan teman, ya, nadanya atau misalnya bentuk kalimatnya akan langsung berubah jadi informal register. Hey, thanks a lot misalnya. Hey, thanks a lot for the help. Terima kasih atas tolongannya dan lain-lain. Nah, karena ini ya, itu kan hanya dari kalimatnya saja. Body language juga akan follows the register, menyesuaikan ya. Dari dalam formal situasi, kita akan lebih tenang, sopan, dan menjaga ekspresi ya. Nah, tapi kalau dalam casual setting yang kita biasa sehari-hari itu, kita akan secara lebih bebas, love more, ya, and use gesture. Bisa menggunakan gesture. Nah, di mana register itu bisa muncul ya dalam berbagai tipe komunikasi ya, baik secara spoken, written, ataupun sign language. Nah, dan menariknya, ya, register itu tidak selalu harus berupa kata. Ya, kadang juga bisa sebuah gesture atau ekspresi yang sudah bisa kita artikan meaningnya berdasarkan gesture. Misalnya saat kamu menunjuk sesuatu ya menggunakan tangan. Nah, itu kan sudah memberikan arahan ya. Contohnya yang lain misalnya a half of expressions during the debate atau sudah menunjukkan ketidaksabaran saat debate ya. Nah, bisa juga misalnya saat kamu bilang hello ya, bisa menunjukkan keakraban pada orang lain. Nah, so register is not only about what you say, but also how you say it. Termasuk dari tone-nya, pace-nya, kecepatannya, dan your attitude. So in short,
Register reflect how language adapt to fit the situations, ya. Itu disesuaikan dengan mengadaptasikan sesuaikan dengan situasinya. So in TESOL, understanding register is very important because our students need to know kapan kita harus menggunakan formal English dan kapan kita harus menggunakan casual atau friendly in the conversations. Ya, di sini. Ada di sini kalian bisa lihat, coba pikirkan ya. Do you speak differently? Apa kalian berbicara berbeda saat berbicara dengan teman kamu, parents ya, dan guru atau dosennya ya. Nah, jika iya, kenapa? Why do you change your language? Ya, karena apa? Berdasarkan situasinya, lawan bicaranya ya, kita akan mengubah, ya, kita adaptasi semuanya. So, that's the register in action. Artinya itu adalah register yang sudah mulai beraksi, ya. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya tipe register. Tipe-tipe register. Ya, di sini kita bisa lihat ada dari 3 level, formal, neutral, dan informal. Ya, di sini. Nah, registernya kalau formal bisa kita gunakan contohnya di academic writing ya, atau bisa di situasi-situasi yang formal ya. Contohnya, it is evident that the results support the hypothesis. Nah, ini ya, di dalam skripsi kamu. Nah, menggunakan bahasa yang formal. Nah, sedangkan netral itu digunakan saat kamu daily communication ya, di sini situasinya. Contohnya, I think this result makes sense. Nah, ini berarti saat kamu berdiskusi, misalnya. Nah, sedangkan untuk informal, di sini speaking with friends. Nah, ini berbicara dengan teman kamu yang sebaya atau misalnya yang sudah kenal lama. Kamu bisa bilang, yeah, that's totally makes sense. Nah, dari 3 contoh ini semuanya artinya sebenarnya sama ya, cuma bedanya itu adalah levelnya dan situasinya ya di sini. Nah, di mana di sini ada yang namanya framework by Martin and Rose 2003 ya yang menjelaskan bahwa adanya 3 main factors of dimension ya yang mengefekkan influence register ya. Mereka adalah field, mode, dan tenor. Ya, ada 3. Nah, kita bisa lihat field itu artinya adalah what is happening. Sesuatu yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Ya, dari topiknya, situasinya, atau aktivitasnya itu apa yang terjadi ya di dalam percakapan atau teks di sana. Nah, atau gampangnya ya, secara simpelnya kita bisa sebut field itu artinya tentang apa yang sedang dibicarakan atau dilakukan oleh para partisipan. Contohnya, if you are in classroom, jika kalian sedang berdiskusikan grammar di kelas, ya, field ini field is education or linguistic ya. Di sini field itu adalah yang akan merubah ya, yang akan merubah kamu atau mengontrol kamu saat kamu mengobrol ya, misalnya contohnya tentang olahraga. Nah, berarti kan bahasanya akan berubah menjadi tentang olahraga. Nah, jadi field-nya itu menentukan kosakata dan struktur kalimat yang kita pakai. Dalam diskusi akademik, misalnya kita bisa pakai kata-kata seperti analyze, data, konsep, ya. Konsep. Tapi kalau misalnya mengobrol santai tentang film, kita bisa pakai kata it's cool, ya, boring, atau boresome, dan lain-lain. Ya, di sini. Berarti kalau pakai tentang diskusi akademik, kamu bisa menggunakan namanya academic words, ya. Disesuaikan dalam field-nya. Nah, so different fields require different language choice. Membutuhkan language choice yang berbeda juga ya. That's part of register. Itu sebagai salah satu registernya ya. Yang selanjutnya kita punya mode ya. Di sini mode itu artinya about how language is being used. Bagaimana bahasa itu digunakan ya dalam berkomunikasi. Nah, di mana apakah komunikasi secara lisan, spoken, atau secara tulisan, written ya. Nah, apakah pesan yang disampaikannya juga bisa secara formal atau lebih interaktif dan sopan? Itu masih bisa dipertanyakan ya. Contohnya dalam diskusi, ada pesan atau typical send orally secara lisan kamu ingin menyampaikan, kita bisa berbicara langsung ya, saling merespon. Nah, tetapi dalam academic writing, pesan itu are sent through text, bukan secara langsung ya, tapi lebih ke
menggunakan teksnya lebih terstruktur, lebih formal dan tidak interaktif. Tidak bisa merespon ya di sana. So, mode itu akan membantu kita memahami bagaimana pesan itu disampaikan ya dalam kalimatnya baik berupa secara lisan maupun tulisan. Now, whether it's a lecture, a conversation, a WhatsApp chat, or a written report. Ya, contohnya di TESOL, when students practice presentation, saat kalian berpresentasi ya, kamu harus mengubah juga mood kamu ya, from informal speaking ya, yang tadinya cuma buat chatting, sekarang sudah masuk ke mode yang namanya academic mode, lebih presenting in front of the class ya, mempresentasikan seakan-akan kamu itu seorang presenter ya. Lalu yang terakhir ya, the last one is tenor di sini ya. Tenor itu artinya who is involved in the interaction, yang involved dalam interaksinya ya, relationship-nya, statusnya dan roles-nya, peran dalam conversation di sana. Misalnya ya, tenor itu tentang siapa sih lawan bicara kita ya, dan sebenarnya ya seberapa dekat hubungan antara si pembicaranya. Contohnya, the way you talk, cara kamu berbicara dengan teman kamu itu pasti akan berbeda dari saat kamu berbicara dengan guru dan orang yang misalnya statusnya lebih tinggi, ya kan? Ya. Karena itu, if you say, "Hey bro, how's life?" ya, ke teman kamu, that's informal. But to a lecturer, tapi ke dosen ya kamu akan berubah. You would say, "Good morning, sir. How are you today?" Ya, so that's more formal. So tenor itu akan memberikan efek level of politeness, tone, and choice of words ya di sini. Nah, karena itu di sini dalam konteks TESOL-nya ya, in TESOL, understanding this three dimension is super important, sangat penting, because ya sebagai future English teachers, you have to help your students untuk mengetahui ekspresi mana yang tepat saat berbicara dalam situasi yang berbeda atau konteks yang berbeda. Contohnya saat di classroom, kalian bisa menggunakan formal atau semi-formal, ya, misalnya I believe that, in my opinion, dan lain-lain. Nah, tapi untuk di casual talk ya, kalian bisa bilang it's cool, oh yeah, dan lain-lain. Ya, so remember, register is not just about grammar, it's about using language appropriately according to the field ya dari mode, tenor, dan situasinya. Nah, karena itu, good communication is not only about what you say, but also about where, how, and whom you say it. Nah, contohnya di sini. Seperti tadi ya, students-nya bilang, "Hey bro, what's up?" Ke guru itu pasti kan gurunya akan menjelaskan, "Oh, that's informal. In academic setting, we usually say good morning, sir," or "How are you today?" Nah, ini ya, pasti akan diperbaiki. Nah, let's practice. Nah, kita praktis nih. Coba mengidentifikasi register ya di sini in the following sentence. Nah, di mana ya adalah formal, mana yang informal. Yang A, would you mind opening the window, please? It's formal. Yang B, open the window. Nah, it's informal. Ya, ini yang B itu lebih ke commanding namanya ya, perintah. Yang C, could you possibly open the window for me? Nah, ini masuk ke yang namanya formal juga. Atau misalnya lebih ke netral. Ya. Semi formal. So remember, ya register ya, di sini lihat register of linguistic form itu bisa berbentuk yang namanya words, phrases, compound words ya, atau compound text, clipping and abbreviations. Ya, berarti yang bisa kamu analisis misalnya kamu ingin gunakan tentang register ya dalam penelitian. Nah, berarti yang bisa kamu teliti adalah words yang digunakannya, phrases-nya, compound words-nya, clipping dan abbreviation dalam teks itu sendiri atau buku yang kamu analisis. Ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya jargon. Ya, jargon itu adalah apa ya?
So what exactly jargon? Jargon itu basically jargon refers to specialized language, ya, bahasa khusus yang digunakan oleh seorang profesional atau occupational group, ya. Dengan kata lain, jargon itu hanya bahasa khusus yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya dokter, pengacara, ilmuwan, dan bahkan seorang guru, ya. Biasanya orang luar kelompok itu bisa tidak akan mengerti, ya, apa artinya. Karena kosakata jargonnya itu hanya dipahami oleh orang-orang yang ada di inside circle-nya saja, ya, yang mengikuti di grupnya. Nah, di mana David Lehman itu once describe jargon itu adalah in an interesting way, ya, di mana dia bilang verbal sleight of a hand that makes the old head seem newly fashionable. Di mana kata-kata yang seperti zaman dulu tapi karena cara ini ya, jargon dengan bahasa yang berbeda itu akan terlihat lebih fashionable. Artinya, jargon seringkali membuat sesuatu yang biasa terlihat lebih keren atau lebih canggih. Padahal kalau dijelaskan secara sederhana, bisa jadi terdengar sangat biasa saja. So in other words, jargon itu sometimes works as a folk dialect, ya, semacam variasi bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang dari suatu kelompok tertentu. Nah, di mana di sini ada social implication-nya juga, ya. Di sini bahwa jargon itu biasanya untuk social implication that are quite similar to dialect prejudice. Ya, dari prejudice dialek, ya. Nah, di mana kalau dalam dialek prejudice itu orang biasa dianggap kurang berpendidikan karena cara bicaranya itu berbeda. Tapi dalam jargon yang terjadi justru kebalikannya. Ya, orang yang paham tentang jargon itu akan terlihat lebih smarter, ya, more educated and more professional. Misalnya, orang yang bisa pakai istilah-istilah hukum seperti amicus curiae brief atau istilah bisnis seperti due diligence. Nah, di sini ya, due diligence, a business term, ya, yang digunakan untuk mengatakan sudah selesai before making an important business decision or transactions. Ya. Nah, atau misalnya kalian bisa lihat di sini ada kata MIA, ya, atau kita sebutnya atau very similar to our oil, ya. Nah, ini itu yang dipakai oleh seorang military jargon, ya, yang artinya missing in action, yang mendeskripsikan bahwa seseorang itu mungkin sudah hilang atau ya meninggal di peperangan sana. Lalu misalnya kalau bisa menggunakan hard copy, nah ini yang sering kamu gunakan, yaitu tentang a common term in business dalam akademik juga atau beberapa konteks lain, ya, di mana hard copy itu artinya physical, ya, fisik, benda fisik, print out, dokumen atau buku, ya, di sana. Karena itu kalian bisa lihat jargon dan slang itu akan berbeda, ya. Ya, both are special varieties of language. Keduanya itu adalah varietas bahasa, ya, tapi mereka itu punya karakteristik yang berbeda. Jargon itu lebih formal, technical, and specific for a profession, ya, atau field. Nah, kayak tadi ya, di due diligence, Mia, dan hard copy, sedangkan slang itu lebih informal, casual, dan biasanya digunakan untuk your everyday atau daily conversation, ya, terutama ini ya antara orang-orang yang lebih muda. Contohnya making the misalnya means earning money atau misalnya chill or hang out. So the main difference is about register and context, ya. Jargon itu akan muncul secara formal dan profesional situasi, sedangkan slang itu akan muncul ketika situasinya untuk informal dan social situations. Contohnya misalnya di sini antara ini ya, lawyer, seorang pengacara mungkin bisa mengatakan, we need to review amicus our career brief, ya, jargon. Sedangkan teenager bilang, we are making some stuff this weekend. Itu adalah slang, ya, kalian bisa lihat. Nah, lalu selanjutnya kalian bisa lihat di sini dalam konteks TESOL-nya sendiri. In TESOL, understanding jargon itu itu penting, ya. Sebagai an English teacher, kita harus bisa membedakan antara academic jargon dengan teaching language.
Ya, contohnya seperti yang tadi ya, penggunaan grammar dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya style ya. Nah, kita sudah lewat jargon, kita ganti ke style ya. So, according to Wardell di sini tahun 2006, style itu artinya a speaker, individuals, or situational choice of language. Atau dengan kata lain, style itu tentang bagaimana seseorang menyesuaikan cara berbicara atau menulisnya tergantung pada audiens, topik, dan settingnya. Nah, di sini, in simple terms, style itu how to choose your words, grammar, dan tone depending dari situasinya. Contohnya, cara kamu ngomong ke teman, ya, supaya pasti akan berbeda dengan cara kamu berbicara dengan ke dosen. Nah, di sini, key points-nya itu adalah style-nya dari formal, consultative, casual, dan intimate. Nah, itu ada perubahan ya, yang muncul secara natural when someone switch, berpindah dari formal tone ke casual talk dengan teman. Ya, contohnya misalnya bilang, good afternoon everyone, let's begin our discussion. Casualnya berubah menjadi, hey guys, ready to start? Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada mini exercise. Kira-kira coba kalian identifikasi mana yang formal, mana yang informal. Ya, can you help me with this please? Itu formal. What's your problem? Itu semi formal ya, bisa atau juga informal ya. Thanks a lot. Itu informal. So, in tense context, students must understand ya perbedaan style shiftingnya untuk beradaptasi dengan komunikasi tergantung dari konteksnya ya. Ini untuk style. Di sini ada aksen, sedangkan aksen seperti yang pembahasan sebelumnya, bahwa aksen itu lebih ke way words ya, bagaimana words itu kalian pronounce yang dipengaruhi oleh daerah, social background, dan first language-nya. Nah, contohnya di sini misalnya untuk British bilangnya bad ya, di kita bilangnya bad. Pakai long vowel O-nya dan short vowel E. Nah, sedangkan Indonesia misalnya bilang tree 3, kita bisanya tree untuk pohon ya. We drop the C sound-nya sana. Nah, kalau di Indian English itu water menjadi water, jadi water. V ya, pronounce V. Nah, karena itu TESOL konteksnya teacher should promote intelligibility, not imitation. Bukan imitasi ya, tapi perbedaannya, aksennya. Karena itu goals-nya itu bagaimana kalian tuh memahami not to sounds native ya, tapi pemahaman kamu atau penggunaan kamu aksennya ya. Karena itu aksen itu is identity, identitas kamu, not problem to fix but a feature to understand. So, karena itu di sini before we end today's discussion, let's talk about one more interesting concept ya dalam sociolinguistic, yaitu tentang belief ya. So what is belief? Belief in the context of language, ya itu biasanya kita bisa sebut bahwa belief itu adalah sistem atau ide atau ideologi ya, atau bisa kita bilang keyakinan atau pandangan yang mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak terhadap bahasanya. Di mana everyone has a certain belief about language. Contohnya, misalnya ada yang bilang certain language itu atau dialek itu lebih bagus daripada yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini ya kepercayaan kamu. So, ini kita akan berlatih ya. Coba kalian identitas. Yang pertama itu adalah apa? It's in go no money. Dialek, register, style, atau aksen. Yang pertama adalah dialek. Yang kedua, could you please explain that again? Ini adalah bentuk register ya. Bentuknya register yang formal. Yang ketiga, hey dude, what's up? Nah, ini adalah contoh style. Nah, kalau yang empat, itu ada kata naito, dari night. Nah, ini adalah aksen. Bagaimana orang Jepang spelling, ya, pronounce night, itu menjadi naito. Nah, so di sini tugas kamu adalah membuat short reflection 250-300 kata dengan topik How should TESOL teachers respond to students who speak English with strong local accent ya, or dialect. Nah, bisa termasuk contoh-contohnya, satu contoh, satu strategi juga ya. So, di sini untuk offline class juga sama.
Satu, video. Video kamu adalah tugasnya untuk absensi. Lalu, jawaban reflection task-nya boleh dalam bentuk dokumen ya. Di-upload, deadline-nya tanggal 29 Oktober 2025. So, in conclusion, ya, di sini kita bisa simpulkan bahwa dialek itu yang menunjukkan where are you come from, ya, kamu dari mana, ya. Register itu memberitahu kita how formal dan informal our language should be. And style itu akan mereflect siapa yang akan kita ajak bicara dan kenapa. Dan accent itu akan represent our unique voice and identity. Okay, so in here kita bisa lihat bahwa ini ya, accent, dialek, ya, style, dan lain-lain itu as a future teacher, let's not only teach students how to speak English correctly, but also how to appreciate the beauty of difference in language. Yeah, so don't be afraid of your accent. Yeah, don't feel insecure about your dialect. Instead, ya, di sini you you can proud ya, kamu bisa merasa bangga because that's what makes your English unique. Language diversity is not something to correct, it's something to celebrate. Thank you for watching. Let's keep learning, keep listening, and keep respecting every voice we hear. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.